Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan berbagi dengan kalian terkait dengan sistem pengambilan keputusan spasial. Nah, pembahasan ini sebenarnya agak advance dibanding dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sempat saya sampaikan melalui channel ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa selama beberapa dekade terakhir, penggunaan informasi geospasial telah tumbuh secara eksponensial, baik itu dalam instansi pemerintah, akademisi, maupun perusahaan swasta. Nah, seiring perkembangan teknologi komputer dan teknologi komunikasi, kemampuan dalam pengelolaan data geospasial juga berkembang dengan pesat. Nah, di sisi lain, metode dan model sistem pengambilan keputusan juga semakin berkembang dan semakin mudah untuk diaplikasikan secara cepat dan efisien. Hal inilah menimbulkan pemikiran para ahli untuk menyatukan kedua hal tersebut, yaitu sistem informasi geografis dan sistem pengambilan keputusan, yang kemudian disebut sistem pengambilan keputusan spasial atau Spatial Decision Support System, yang kemudian nanti saya sebutkan sebagai SDSS saja. Kemampuan dalam menggabungkan informasi geospasial dengan pengambilan keputusan telah dipermudah dengan kehadiran teknologi Global Positioning System atau GPS dalam sistem navigasi atau dalam penentuan koordinat suatu lokasi, serta layanan informasi geospasial berbasis web yang tersedia dalam jaringan internet seperti Google Maps, Google Earth, Yahoo Maps, dan MapQuest. Menurut ESA, SDSS itu mulai diperkenalkan pada tahun 1990. Ini masih relatif baru. Dan menurut Coutinho Rodrigues dan kawan-kawan menyatakan bahwa SDSS itu memiliki dampak positif pada kinerja pengambilan keputusan. Ini tentu saja karena apa? Karena SDSS melibatkan jumlah data yang besar dan kompleksitas tinggi, sehingga sistem pendukung keputusan ini telah mendapatkan popularitas dalam proses pengambilan keputusan. Nah, penelitian dan pengembangan SDSS ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh beberapa korporasi maupun peneliti sebelumnya. Jika dikelompokkan secara garis besar, terdapat 3 kelompok utama di dalam SDSS. Yang pertama adalah generik SDSS. Apa itu generik SDSS? Generik SDSS adalah perangkat lunak SIG yang menyediakan alat untuk dapat dijadikan sebagai pengambil keputusan spasial, sehingga memenuhi syarat disebut sebagai generik SDSS. Sebut saja Idrisi Modeler Makro. Di sini bisa kita lihat model makro modeler yang disediakan oleh Idrisi. Kemudian yang kedua, ArcGIS Model Builder. Ini adalah ArcGIS Model Builder dan
Yang ketiga Erdas Imagine. Ini adalah Erdas Imagine. Ini adalah beberapa contoh yang merupakan bagian dari generik SDSS. Apa fungsi dari masing-masing ini? Sebenarnya fungsinya sama, yaitu bagaimana membangun algoritma dari berbagai perintah-perintah yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah output. Namun algoritma ini kemudian dirangkai antara satu perintah dengan perintah yang lain, sehingga dengan merunning satu kali keluarlah output sesuai dengan yang diinginkan. Jadi tidak perlu berulang-ulang memasukkan perintah-perintah. Nah, inilah yang kemudian dimasukkan dalam kelompok generik SDSS. Yang kedua adalah domain berorientasi SDSS. Jadi domain berorientasi SDSS ini adalah program toolbox yang bisa ditanamkan atau di-embedding ke dalam perangkat lunak SIG yang sudah ada. Pada slide ini bisa saya contohkan bagaimana perangkat lunak ArcGIS itu kemudian ditanamkan ke dalamnya program-program sehingga bisa di-customize atau bisa diubah menu-menunya yang tadinya dia berbahasa Inggris, boleh saja kita membuat menu-menu yang berbahasa Indonesia. Saya tunjukkan sebagai contoh di sini. Di sini dibuat pemilihan komoditi. Nah, kemudian submenunya ada peta dasar, ada peta tematik, dan ada peta karakteristik tanah. Ini adalah sebuah domain berorientasi SDSS yang pernah saya buat untuk menyajikan sistem informasi lahan Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian combo box ini adalah sebuah program yang apabila dieksekusi dari menu-menu ini akan keluar seperti ini. Nah, ini program yang dibuat sendiri kemudian ditanamkan ke dalam software ArcGIS dan itu dimungkinkan. Nah, ini adalah kelompok domain berorientasi SDSS. Yang ketiga adalah spesifik SDSS. Jadi spesifik SDSS itu adalah perangkat lunak SDSS yang tidak terintegrasi dengan perangkat lunak yang sudah ada, tetapi didesain khusus untuk kebutuhan tertentu. Ini adalah sebuah contoh SDSS yang pernah saya buat. Waktu itu masih menggunakan bahasa pemrograman Delphi, ya. Karena waktu itu saya belum begitu paham tentang Python, sehingga dibangunlah SDSS ini yang merupakan kelompok spesifik SDSS menggunakan bahasa pemrograman Delphi. Jadi dia tidak terkait dengan software aplikasi SIG yang lainnya seperti pada kelompok sebelumnya. Nah, tentu untuk menghasilkan perangkat lunak seperti ini atau sistem aplikasi seperti ini harus sedikit bekerja keras karena begitu banyak modul-modul yang disediakan dari sistem aplikasi yang terbangun ini untuk menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, apa yang saya buat di sini adalah menghasilkan indeks kesesuaian lahan tanaman pangan. Dan di sini kalau kita lihat keluar informasi-informasi dari kinerja parameter-parameter yang dijadikan dasar dalam penilaian apakah suatu lahan memiliki indeks kesesuaian lahan yang tinggi atau memiliki indeks kesesuaian lahan yang rendah. Nah, jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa spesifik SDSS itu dibuat secara khusus ya dan tidak terkait dengan software aplikasi SIG lainnya. Ada beberapa contoh SDSS yang telah dibuat oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya. Tentu tidak bisa saya jelaskan satu persatu, hanya saya ambil beberapa hal yang saya anggap penting. Salah satu contoh adalah apa yang dibuat oleh De La Rosa.
Jadi De La Rosa tahun 2003 itu membangun SDSS dengan nama Microlase DSSS. Ini untuk membantu pengambil keputusan dalam melakukan evaluasi lahan berbasis pengetahuan. Nah, Microlase ini menggunakan basis data CDBM untuk database iklim, SDBM untuk database tanah, dan MDBM untuk database pertanian. Jadi masing-masing parameter itu dibuatkan database-nya masing-masing. Kemudian model yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, expert system, sistem parametrik, kemudian metode statistik. Di dalamnya juga ada jaringan saraf, kemudian pendekatan hibrid, dan tools optimalisasi. Nah, keluaran dari Microlase ini adalah model perencanaan dan manajemen penggunaan lahan pertanian. Kalau kita lihat dari apa yang dibuat oleh De La Rosa ini, cukup banyak model-model yang dilibatkan dalam sistem aplikasi yang dibangun. Ya, jadi di sini ada pendekatan kualitatif, expert system, sistem parametrik, kemudian metode statistik, jaringan saraf, kemudian pendekatan hibrid, dan tools optimalisasi. Kemudian contoh berikutnya adalah apa yang dibuat oleh Rice dengan kawan-kawan. Rice itu membangun DSS SLM. Jadi dia namakan DSS SLM. Ini untuk digunakan oleh penyuluh pertanian dan LSM dalam mengidentifikasi kendala pengelolaan lahan berkelanjutan pada tingkat petani. Dan metode yang dikembangkan adalah penilaian indikator terhadap 5 pilar kerangka evaluasi lahan berkelanjutan. Nah, apa 5 pilar kerangka itu? Yaitu produktivitas, keamanan, ketahanan, kelangsungan, dan akseptabilitas. Nah, DSS SLM ini bertujuan untuk memberikan arahan kepada petani alternatif manajemen pertanian dan praktek tanam yang berkesinambungan di wilayah dan lingkungan mereka. Kemudian GDSS, jadi saya sebutkan GDSS, Geospatial Decision Support System, secara khusus untuk menangani manajemen lahan pangan. Meskipun awalnya itu khusus lahan pangan, tapi pada kenyataannya itu dapat diperluas untuk jenis tanaman lainnya. Nah, apa yang saya bangun di sini bukan merupakan kategori generik SDSS maupun domain berorientasi SDSS, tapi dia merupakan spesifik SDSS seperti yang saya contohkan tadi. Nah, teknik modeling yang digunakan itu merupakan kombinasi antara model menggunakan metode MCDM, ada juga overlay boolean yang digunakan, kemudian AHP, kemudian teknik modeling fasi. Nah, untuk bisa digunakan secara interaktif, maka sistem yang dibangun di sini menyediakan komponen manajemen dialog yang diwujudkan dalam bentuk user interface, sehingga ini memudahkan bagi pemakai dalam mengoperasikan sistem. Nah, output dari sistem yang dihasilkan selain menghitung indeks kesusahan lahan dari berbagai jenis komoditi, juga melibatkan parameter non-biofisik, misalkan seperti preferensi masyarakat, kemudian kebijakan. Nah, dari parameter-parameter biofisik dan parameter non-biofisik itu kemudian dikompromikan, sehingga di sini sistem ini juga menggunakan compromise programming untuk mengkompromikan berbagai parameter-parameter yang boleh jadi saling tarik-menarik, sehingga harus ada kompensasi antara satu parameter dengan parameter lainnya untuk menghasilkan output yang optimal.
Ini adalah alur berpikir dan bagaimana sistem bisa mengeksekusi dari berbagai model-model yang dibuat dalam sistem ini. Nah, ini misalkan kita berada sebagai user. Di sini sebagai user itu bisa mengimport data spasial dari berbagai perangkat lunak SIG. Jadi data-datanya bisa dibangun dari aplikasi eksternal, tidak merupakan bagian dari sistem ini. Kemudian ada input data periode hujan. Jadi curah hujan dari waktu ke waktu itu bisa kita input. Nah, kenapa? Karena itu menjadi dasar di dalam manajemen periode tanam. Ya, kapan harus dilakukan penanaman sehingga ketersediaan air itu mencukupi. Kemudian ada kotak dialog untuk menginput keanggotaan fasi, karena setiap parameter yang digunakan di dalam menilai atau menghitung indeks kesusahan lahan itu punya fungsi keanggotaan fasi yang berbeda-beda. Kemudian ada fasilitas untuk menginput jenis komoditi. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa meskipun komoditasnya itu pangan, tapi ternyata dalam uji coba bisa mengeksekusi yang non pangan, komoditi pertanian non pangan. Kemudian, ini salah satu yang saya anggap keunggulan dari aplikasi ini adalah pada saat menginput parameter. Sering sekali di dalam menilai kesusahan lahan, kita tidak memiliki koleksi data yang lengkap, sehingga kita akan kesulitan kalau harus mengevaluasi lahan berdasarkan data yang lengkap. Nah, sistem ini memberikan peluang untuk menilai lahan atau menghitung indeks kesusahan lahannya berdasarkan parameter-parameter yang tersedia. Tentu saja, akurasi validasi yang dihasilkan itu berbeda kalau kita menggunakan parameter yang lengkap. Nah, meskipun demikian, itu tetap bisa digunakan dalam rangka mendapatkan gambaran tentang suatu wilayah, daerah-daerah mana yang berpotensi memiliki indeks kesusahan lahan tinggi dan mana yang rendah. Nah, ini juga ada input usaha perbaikan. Input usaha perbaikan ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna jika ada salah satu atau beberapa parameter yang mengalami kendala atau menjadi pembatas, sehingga indeks kesusahan lahan yang mestinya tinggi pada wilayah tersebut menjadi rendah karena dibatasi oleh berbagai parameter yang ada di sini. Nah, dari berbagai parameter yang digunakan dalam menilai lahan atau mengevaluasi lahan, ada yang bisa diperbaiki, kemudian ada yang memang tidak bisa diperbaiki. Seperti misalkan tekstur tanah, itu sudah sulit untuk tidak bisa lagi diperbaiki, ya kan? Kemudian kemiringan lereng juga itu sedikit agak sulit diperbaiki. Tapi kalau misalkan terkait dengan pH tanah, itu saya kira masih bisa diupayakan, sehingga kalau kita melihat hasil yang dikeluarkan ternyata ada beberapa wilayah-wilayah dengan indeks kesusahan lahan yang rendah, maka bisa kita tahu upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki wilayah tersebut sehingga kelas kesusahan lahannya bisa naik. Di sini ada pilihan parameter, jadi ketika menginput komoditi, menginput parameter, maka di sini ada penyesuaian dari masing-masing komoditi karena setiap komoditi berbeda kualitas parameter-parameter yang digunakan dalam menilai kesesuaiannya. Kemudian parameter ini difalsifikasi, kemudian diboboti. Nah, kenapa dia difalsifikasi? Karena
ini kan kita mau menghitung indeksnya. Indeks itu kan kuantitatif, ya, sehingga harus dihitung. Nah, kalau kita lihat misalkan curah hujan misalkan bergerak dari 1.500 sampai 3.000, kemiringan lereng misalkan 0% sampai di atas 45%. Nilai-nilai ini tidak setara. Nah, dengan menggunakan model fasi, maka kita akan menyetarakan nilai-nilai tersebut. Nanti akan ada sesi khusus bagaimana pemanfaatan fasi logik di dalam sistem informasi geografis. Kemudian ada pembobotan menggunakan AHP. Jadi setiap parameter itu dinilai memberikan kontribusi yang tidak sama antara parameter satu dengan parameter yang lain di dalam menghasilkan indeks kesuaian lahan. Karena memiliki kontribusi yang berbeda-beda, maka setiap parameter harus diboboti. Mana yang berkontribusi paling besar tentu memiliki bobot yang paling besar. Nah, dari sini kan keluar indeks kesuaian lahannya. Nah, kemudian dari indeks kesuaian lahan bisa dilihat indeks faktor pembatasnya bagaimana kinerjanya. Apakah semua maksimal atau ada yang menjadi pembatas. Kemudian bisa dimunculkan nilai-nilai parameternya, kemudian bisa diketahui apa perbaikan yang bisa dilakukan, perbaikan manajemennya apa yang bisa dilakukan. Kemudian di sini ada data spasial non biofisik, seperti tadi saya katakan mungkin seperti kebijakan, preferensi masyarakat. Nah, kemudian itulah yang dikompromikan bagaimana kompensasi antara data biofisik dan data non biofisik. Nah, outputnya kemudian divalidasi, hasil validasi yang dianggap akurat, itulah kemudian merupakan output dari sistem ini. Ini adalah serangkaian dari GDSS yang pernah dibuat. Oke, ini outputnya. Jadi di sini kelihatan bahwa pada daerah dataran rendah ini kemudian memiliki indeks kesesuaian lahan yang cukup tinggi. Sementara pada daerah dataran tinggi, ini indeks kesesuaian lahannya hanya ada pada spot-spot tertentu yang pada umumnya indeksnya rendah. Nah, ini untuk tanaman padi, ya, ini tanaman padi seperti ini hasilnya. Baik. Kemudian di dalam Spatial Decision Support System atau SDSS itu ada berbagai macam keputusan spasial. Yang pertama itu adalah pemilihan ruang. Nah, pemilihan ruang ini bersifat umum, yaitu bagaimana menempatkan suatu kegiatan atau objek dalam ruang yang kompleks berdasarkan berbagai pertimbangan spasial. Jadi bagaimana menempatkan suatu kegiatan atau objek dalam ruang yang kompleks berdasarkan berbagai pertimbangan spasial. Nah, pertimbangan spasialnya apa ya? Tentu parameter-parameter yang dilibatkan di dalam pemilihan ruang tersebut. Nah, sedangkan alokasi pemanfaatan ruang adalah pemilihan ruang yang tepat. Sehingga penempatan suatu kegiatan atau objek dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, seleksi penggunaan lahan. Seleksi penggunaan lahan ini berbanding terbalik dengan pemilihan ruang. Nah, jika tersedia suatu lahan, maka kegiatan apa atau objek apa yang cocok pada lahan tersebut. Nah, berdasarkan karakteristik lahan, selanjutnya dilakukan evaluasi lahan yang memenuhi kriteria terhadap kegiatan atau objek yang akan dilakukan
pada lahan tersebut. Jadi ini 4 poin yang dikemukakan oleh Kem di dalam berbagai kategori jenis keputusan spasial. Ini adalah sebuah keputusan spasial berbasis fuzzy logic, ya. Jadi kita harus mengetahui dari setiap parameter yang dilibatkan di dalam evaluasi lahan itu bagaimana kinerjanya terhadap tujuan evaluasi yang kita lakukan. Nah, kinerjanya tentu berhubungan erat dengan fungsi keanggotaan fuzzy-nya atau MF-nya ini, member function. Kemudian karena menggunakan banyak parameter, maka setiap parameter itu seperti yang saya sebutkan tadi diboboti. Akhirnya menghasilkan indeks kesesuaian lahan. Nah, di dalam menilai indeksnya itu bisa kita membuat skenario-skenario. Jadi skenario pertama, apakah sama semua dia punya bobot atau ada yang memiliki bobot 2 kali dari yang lainnya atau 3 kali dari yang lainnya. Jadi di sini kita bisa membangun skenario di dalam menghasilkan indeks kesesuaian lahan. Dan memang salah satu kekuatan dari SDSS itu adalah kemampuan untuk pengguna mengintervensi sistem berdasarkan skenario-skenario yang ingin dibangun. Berbagai masalah dalam pengambilan keputusan spasial. Nah, di sini bisa saya tunjukkan berbagai hal atau berbagai masalah dalam pengambilan keputusan spasial. Yang pertama, pengambilan keputusan spasial seringkali merupakan suatu yang kompleks dan semi terstruktur, sehingga setiap orang yang berkecimpung di dalamnya tidak dapat memproses semua informasi yang diperlukan. Nah, ada yang saya highlight di sini yaitu semi terstruktur. Jadi keputusan spasial itu selain dia kompleks, dia juga semi terstruktur. Kalau terstruktur kan begitu dibangun algoritmanya mulai dari awal sampai akhir, ataupun kalau ada iterasi, maka dia eksekusi secara urut atau sekuensial sampai akhirnya keluar outputnya. Kalau semi terstruktur tidak seperti itu. Memang dibuat algoritmanya, kemudian langkah demi langkah dilakukan, akan tetapi dalam proses mengeksekusi bisa saja pada langkah-langkah tertentu itu diintervensi. Nah, itulah yang dimaksud dengan semi terstruktur. Yang kedua, masalah semi terstruktur itu memiliki cakupan yang multidimensi dengan tujuan dan sasaran yang tidak terdefinisikan dan menghasilkan sejumlah solusi alternatif. Ini dikemukakan oleh Gao dengan kawan-kawan tahun 2004. Jadi memang karena dia biasa diintervensi atau memungkinkan untuk diintervensi, sehingga memungkinkan juga untuk menghasilkan sejumlah solusi alternatif, ya kan? Nah, tujuan dan sasaran yang tidak terdefinisikan, ya, tujuan dan sasaran yang tidak terdefinisikan ini karena apa? Karena sering sekali output yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, sehingga dibuatlah skenario lagi, diintervensi skenario baru, sehingga menghasilkan sejumlah solusi alternatif. Dari sejumlah solusi alternatif itulah kemudian dipilih yang terbaik menurut stakeholder. Kemudian ada kekurangan kognitif manusia terhadap keterbatasan memori dan kemampuan analisis dalam memecahkan masalah spasial yang kompleks. Nah, sehingga dibutuhkan sistem pengambilan keputusan berbasis spasial atau SDSS.
Jadi masalahnya di sini karena kita sebagai manusia punya kekurangan kognitif dan keterbatasan memori dan kemampuan analisis dalam memecahkan masalah spasial. Kemudian yang keempat adalah masalah dalam pengambilan keputusan spasial seringkali ditandai dengan ketidakpastian dan terjadinya konflik kepentingan di antara berbagai pemangku kepentingan dalam prosesnya. Ini menurut Wang dan Cheng tahun 2006. Nah, kembali lagi ke poin yang tadi bahwa ada ketidakpastian. Ya, kalau tadi sebutkan tidak terdefinisikan dan terjadinya konflik kepentingan. Nah, di dalam manajemen sumber daya alam kan masing-masing pemangku kepentingan tentu berpijak pada keahlian dari masing-masing atau preferensi dari masing-masing pemangku kepentingan. Misalkan orang lingkungan mungkin punya persepsi yang berbeda dengan orang ekonomi. Jadi ada yang melihatnya dari sisi bagaimana lahan itu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah, akan tetapi ada juga yang melihatnya bagaimana lahan itu dia tetap bisa menyelamatkan lingkungan, ya, seperti tidak bermasalah dengan lingkungan. Nah, disinilah terjadi konflik kepentingan. Belum lagi kalau ada kebijakan-kebijakan yang mengintervensinya, sehingga disitulah timbul ketidakpastiannya. Nah, tentu harus ada kompromi-kompromi, dan salah satu yang saya gunakan tadi adalah compromise programming. Nah, selain itu, terdapat sejumlah solusi alternatif menjadikan pengambilan keputusan spasial semakin kompleks dan biasanya tidak ada solusi tunggal yang dapat memenuhi semua tujuan pemangku kepentingan. Ya, saya kira senapas dengan poin sebelumnya. Kemudian beberapa hal terkait dengan proses pengambilan keputusan spasial. Nah, yang saya kutip ini apa yang dikemukakan oleh Simon. Jadi menurut Simon, proses pengambilan keputusan itu dapat dipandang sebagai suatu yang terstruktur dalam 3 fase, yaitu intelijen, desain, dan pilihan. Ini dalam membangun SDSS ya. Nah, jadi ada tahap intelijen. Tahap intelijen ini adalah tahapan memformulasikan masalah dan mencari informasi yang relevan untuk menemukan solusi. Nah, pada tahap intelijen inilah kita menginventarisir data-data apa yang diperlukan di dalam menghasilkan solusi atau dalam menemukan solusi. Kemudian formulasi-formulasi apa yang terkait dengannya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah tahap desain. Tahap desain ini adalah tahapan kompilasi dan analisis data dan informasi untuk bekerja menuju solusi. Jadi tahap desain ini adalah tahapan di dalam proses. Jadi proses-proses yang berjalan nantinya untuk menghasilkan solusi seperti apa, bagaimana keterkaitan antara formulasi dengan data yang ada atau informasi yang ada. Itulah kemudian yang diramu di dalam tahap desain. Kemudian tahap terakhir adalah pilihan, di mana pilihan dan alternatif dibuat. Nah, ini output sebenarnya output dari solusi yang dihasilkan. Kemudian yang keempat adalah fase-fase ini tidak selalu maju secara linear, karena ada kemungkinan untuk kembali ke fase sebelumnya setelah ada gagasan atau ide-ide baru, ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau ada skenario-skenario baru, itu kemudian bisa diintervensi, akhirnya dia kembali ke fase-fase sebelumnya. Yang juga perlu kita simak apa yang dikemukakan oleh Keller pada tahun 1997. Menurut Keller, ada 5 langkah dalam pengambilan keputusan spasial, yaitu
Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Ya, tentu saja kenapa kita perlu melakukan SDSS? Karena kita mau menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, kalau kita mau menyelesaikan masalah, tentu kita perlu mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data yang diperlukan. Nah, tentu tidak bisa bekerja kalau tidak ada data. Jadi kita harus mengumpulkan data-data yang diperlukan. Mendefinisikan masalah, termasuk tujuan, asumsi, dan kendala. Nah, jelas tujuan harus kita definisikan, karena itulah akhir dari kegiatan yang ingin kita lakukan. Apakah tujuannya tercapai atau tidak? Nah, di dalam proses ini mungkin ada asumsi-asumsi. Ya, jadi tidak semua bisa kita lakukan secara ideal, tapi boleh jadi ada asumsi-asumsi yang harus kita buat. Kemudian apa kendala-kendalanya? Nah, kalau itu semua kita sudah dapatkan, baru kemudian lanjut ke poin keempat, yaitu menemukan prosedur solusi yang tepat. Nah, tentu prosedur yang tepat adalah bagaimana rangkaian semua ini, bagaimana rangkaian data, kemudian formulasi-formulasi yang digunakan, kemudian bagaimana menuju ke tujuan akhir yang ingin kita capai. Dan yang kelima adalah pemecahan masalah dengan mencari solusi yang optimal. Karena ada berbagai alternatif solusi, maka ada pilihan yang mana di antara solusi-solusi itu adalah merupakan solusi yang optimal. Berikutnya, di sini kita menyinggung sedikit tentang definisi SDSS. Spatial Decision Support System telah mengalami pertumbuhan cukup pesat selama beberapa dekade terakhir, namun belum ada definisi yang diterima secara universal. Itu menurut Sugumaran. Beberapa penulis menggunakan perspektif yang sederhana, mengatakan bahwa SDSS itu adalah alat komputer yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis spasial. Ini memang adalah sebuah definisi yang sederhana. Jadi bagaimana komputer digunakan untuk mengambil keputusan berbasis spasial. Kemudian ada lagi pendapat yang lain mengatakan bahwa meskipun SIG adalah sebuah sistem yang banyak menangani masalah spasial, namun SIG dianggap tidak memenuhi syarat sebagai SDSS. Ini menurut Kenan dan juga menurut Sugumaran. Dan menurut Malczewski, SDSS itu adalah sebuah sistem komputer yang dirancang bekerja secara interaktif untuk mendukung pengguna atau kelompok pengguna dalam bekerja secara efektif pada sebuah pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah yang bersifat semi terstruktur berbasis spasial. Ada dua yang saya highlight di sini, yaitu bekerja secara interaktif dan semi terstruktur berbasis spasial. Semi terstruktur tadi sudah saya jelaskan, dan dia berbasis spasial. Nah, kemudian bekerja secara interaktif. Jadi sistem yang dibangun dalam SDSS itu harus ada interface yang memungkinkan pengguna untuk bekerja secara interaktif. Jadi ada fasilitas yang disiapkan. Apakah itu input data? Apakah itu pemilihan model? Atau apakah itu pemilihan skenario-skenario? Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini adalah karakteristik SDSS. Kalau menurut Kem, jadi SDSS itu adalah sistem yang menggabungkan
alat analisis dengan fungsi yang tersedia pada SIG, serta model untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai pilihan. Jadi yang namanya SDSS itu dari tadi saya sudah banyak menyinggung, selalu ada pilihan-pilihan solusi atau alternatif solusi. Kemudian dalam SDSS terdapat teknik evaluasi multikriteria untuk menganalisis pilihan keputusan serta menganalisis sensitivitas untuk menguji keandalan rekomendasi keputusan yang dihasilkan. Nah, di sini ada saya highlight evaluasi multikriteria karena nanti sebelum kita membahas lebih jauh tentang SDSS, maka kita starting point-nya dulu bagaimana melakukan evaluasi multikriteria. Ya, ini harus kita pahami dulu secara mendasar sehingga pembahasan berikutnya setelah materi ini akan masuk ke evaluasi multikriteria. Menurut Goal, sifat yang menjadi ciri SDSS yaitu dirancang untuk memecahkan masalah semi terstruktur, memiliki user interface, ini tadi yang saya sebutkan, memiliki kemampuan yang fleksibel dalam menggabungkan model dan data. Jadi dia harus punya kemampuan yang fleksibel. Misalkan ada serangkaian data yang disiapkan. Boleh jadi data itu tidak kita gunakan semua, ya. Bisa kita memilih-milihnya. Jadi ada fasilitas untuk itu dan ketika kita memilih data, maka dia tetap bisa mengeksekusinya. Mempunyai fungsi yang dapat membantu pengguna untuk memahami solusi dan dapat menurunkan solusi yang layak sebagai alternatif. Sekali lagi ada kata alternatif di sini. Memiliki kemampuan yang interaktif, oke tadi saya sudah jelaskan, dan timbal balik dalam memecahkan masalah. Jadi maksudnya timbal balik, kalau kita menginput, kita mengeksekusi langsung bisa kita lihat hasilnya. Ya, jadi ada responnya seketika itu. Kemudian sebuah SDSS bersifat fleksibel. Nah, ini kekuatan SDSS itu dia fleksibel. Apa yang dimaksud fleksibel? Yaitu dapat mengakomodir berbagai preferensi pemangku kepentingan. Nah, dan memungkinkan adanya interaksi dengan pengguna secara efektif dan berulang dalam pemecahan masalah. Nah, tadi kita sudah jelaskan itu. Kemudian untuk memenuhi persyaratan tersebut, perangkat lunak dikembangkan dengan Graphical User Interface atau GUI. Ya, jadi ya harus ada user interface-nya dalam bentuk GUI. Mudah digunakan dan berfungsi untuk mengelola basis data dan analisis spasial, evaluasi skenario, pemodelan, visualisasi melalui peta, grafik, tabel, dan pembuatan laporan seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, inilah beberapa karakteristik SDSS menurut Sugumaran. Jadi karakteristik SDSS, dia bisa mengelola data spasial dan analisisnya, punya kemampuan pemecahan masalah secara interaktif. Kalau kita input skenario, keluar hasilnya. Kalau kita tidak suka itu, input lagi skenario yang lain, keluar lagi hasilnya. Jadi dia interaktif. Punya kemampuan pemodelan spasial, kemudian bisa menghasilkan laporan, baik itu peta, grafik, atau tabel. Dapat diskenariokan, ya. Kemudian bisa memvisualisasikan outputnya, kemudian dia semi terstruktur dalam pemecahan masalah, artinya dapat diintervensi, kemudian mudah digunakan, interaktif dengan pengguna. Nah, inilah beberapa poin-poin penting yang merupakan karakteristik dari SDSS. Kemudian SDSS dari waktu ke waktu tentu dia berevolusi dan mengalami perkembangan. Nah, dalam 3 dekade terakhir, SDSS telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan berkembang dari sebuah aplikasi berbasis desktop sampai aplikasi berbasis web. Nah, sekarang kan sudah mudah kita membuat aplikasi berbasis web dengan data-data spasial.
Penelitian SDSS terutama berasal dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Nah, yang pertama DSS, Decision Support System atau sistem pengambilan keputusan yang juga berkembang secara matang, secara mapan. Kemudian dengan SIG. Ini menurut Kenan, Peterson, dan Sukumaran. Teknologi informasi dan komunikasi berdampak besar terhadap perkembangan SDSS. Ini sudah saya singgung dari awal. Penurunan biaya yang terus-menerus dalam bidang komputasi mendorong keberhasilan pelaksanaan SIG, DSS, dan akhirnya juga pada SDSS. Perkembangan SDSS juga dipicu oleh ketersediaan dan akses data spasial yang semakin mudah. Nah, sekarang kita bisa mendownload secara gratis berbagai data-data seperti data citra satelit seperti Landsat punya, itu bisa kita download secara gratis, termasuk data DEM, bisa kita download gratis, kemudian beberapa data spasial juga sudah bisa di-download secara gratis. Jadi, perolehan data untuk dikelola di dalam SDSS itu akhir-akhir ini semakin mudah didapatkan. Kemudian penggunaan teknologi penginderaan jauh serta teknologi GPS semakin memperkaya data spasial sehingga memicu perkembangan SDSS. Ya, penggunaan teknologi penginderaan jauh dari waktu ke waktu semakin tinggi, konsekuensinya akan menghasilkan data-data atau citra satelit yang memiliki resolusi yang semakin tinggi juga. Kemudian evolusi SDSS berasal dari perkembangan DSS yang dimulai oleh Gore dan Scott Morton pada tahun 1971. Ini dikemukakan oleh Sukumaran. Nah, ini adalah sebuah slide yang menggambarkan teknologi SIG versus SDSS. Jadi SIG punya kemampuan atau memiliki kemampuan analitik, tapi tidak memiliki pemodelan, ya. Kemudian teknik evaluasi berbasis skenario. Jadi dia sangat terstruktur kalau kita murni menggunakan SIG. Nah, kalau misalkan contoh sederhana, kita mau membuat peta atau evaluasi lahan sajalah, evaluasi lahan. Tentu kita harus menyiapkan datanya, kemudian data yang tersedia dilakukan overlay. Setelah overlay, kemudian dilakukan query spasial berdasarkan kriteria yang ada. Setelah dilakukan query spasial, maka keluarlah outputnya, mana lahan yang sesuai dengan tujuan yang kita evaluasi. Kemudian berbeda dengan SDSS. SDSS juga memiliki pemodelan analitik, tapi dia juga memiliki skenario, bisa diskenariokan, dan punya algoritma yang algoritmanya bisa diintervensi. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.